Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Harmonisa, NIM 1920210008 dari kelas P1 angkatan 2019, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Pengertian asesmen penilaian anak usia dini. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan hasil karya siswa, serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Dan di sini terdapat prinsip-prinsip pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada kontinuitas dan berkesinambungan. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak, maka asesmen dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua ada keterbukaan. Manfaat asesmen adalah tersusunnya program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prosedur penyusunan instrumen, kriteria dan hasil asesmen yang tidak dirahasiakan. Karena itu hasil asesmen dapat diketahui oleh semua pihak yang terkait berupa rekomendasi yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Yang ketiga ada objektif. Pengembangan instrumen asesmen disusun untuk berdasarkan pada kebutuhan asesor maupun orang lain, tetapi semua itu disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Instrumen asesmen tidak dapat dipengaruhi minat dan keinginan asesor atau keinginan orang tua atau lingkungannya. Yang keempat ada holistik. Prinsip ini menghendaki bahwa instrumen asesmen dapat mengetahui kemampuan individu baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Keempat hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima ada memperhatikan tugas-tugas perkembangan. Instrumen asesmen disusun berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Pencapaian tugas perkembangan bermacam-macam, ada yang tidak mencapai tugas perkembangan sesuai usianya, lebih rendah dari usianya atau lebih tinggi dari usianya. Pencapaian tugas perkembangan dapat diketahui apabila asesmen telah dilaksanakan. Yang keenam ada autentik. Dalam prinsip ini, pengembangan instrumen hendaknya mendorong anak dalam mendemonstrasikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dalam setting kehidupan nyata. Di sini ada prinsip asesmen. Secara umum terdapat beberapa prinsip asesmen dalam hal yang melayani kebutuhan anak. Prinsip-prinsip tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada asesmen seharusnya menggunakan berbagai sumber informasi. Yang kedua, asesmen sebaiknya menggunakan anak dalam mengungkapkan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen seharusnya melibatkan anak dan keluarga. Yang keempat, asesmen harus adil bagi semua anak. Yang kelima, asesmen seharusnya bersifat autentik. Dan ada menurut Lendi dan Burikji dan yang dikutip oleh Fridani dalam evaluasi anak usia dini menyebutkan beberapa tahap asesmen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada global assessment. Pada tahap ini guru melakukan observasi dan memonitor anak-anak dalam situasi formal dan maupun informal. Yang kedua ada screening. Tahap ini melibatkan anak dalam tes yang telah distandarisasikan dan memenuhi syarat reliabilitas dan valid. Yang ketiga ada ongoing atau qualitative assessment. Tahap ini melibatkan kegiatan monitoring dan observasi kualitatif yang dilakukan pada area keterampilan yang berbeda. Yang keempat ada individual assessment for the purpose of remediation. Bila pada observasi global anak didapati mengalami kesulitan, maka dilakukan checklist untuk mencoba menemukan masalah utama. Di sini terdapat langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen. Dalam penyusunan instrumen asesmen perlu memperhatikan beberapa komponen, yaitu yang pertama ada membuat batasan atau definisi atau menetapkan perilaku yang akan diasesmenkan. Yang kedua menyusun kisi-kisi instrumen asesmen. Yang ketiga yaitu mengembangkan butir-butir instrumen. Yang keempat itu menyusun lembar kerja siswa atau LKS.
Dalam pelaksanaan asesmen ini, langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan asesmen adalah sebagai berikut. Itu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang tahap persiapan ini dapat dilakukan seperti menyiapkan instrumen, tempat, media, buku catatan, postingan, dan petugas dan bentuk penilaian. Yang kedua ini ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sini ada kegiatan awal dan kegiatan inti. Kegiatan awal sini menyiapkan anak yang diisi asesmen, mengisi daftar hadir, menjelaskan tata cara asesmen dilakukan. Yang kegiatan inti ini anak langsung diberi tugas dan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan tahap akhir ini setelah asesmen selesai, maka asesor atau guru menenangkan anak dan mengembalikan ke rumah atau ke kelasnya. Di sini terdapat strategi dan teknik asesmen. Strategi pengembangan instrumen asesmen. Dalam pengembangan instrumen asesmen dikenal dua strategi, yaitu strategi asesmen formal dan informal. Strategi formal ini disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan instrumen formal ini membutuhkan teknik pelaksanaan, kunci jawaban, cara menafsirkan hasilnya sudah mengalami standarisasi. Pengembangan instrumen asesmen informal ini merupakan strategi pengembangan instrumen asesmen yang disusun oleh guru. Penyusunan instrumen asesmen secara informal dapat menggunakan kurikulum dan tugas-tugas perkembangan sehingga instrumen ini bersifat autentik dan alamiah. Karena itu dengan terlatihnya para guru dalam mengembangkan instrumen asesmen diharapkan akan mengubah model mengajar dari model mengajar yang hanya melaksanakan kurikulum menjadi model mengajar yang didahului dengan kegiatan asesmen sehingga dapat menyusun program yang sesuai dengan kemampuan anak. Di sini terdapat teknik pengembangan instrumen asesmen. Teknik pengembangan instrumen asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada teknik tes sama teknik non-tes. Teknik non-tes ini yang banyak digunakan dalam strategi instrumen asesmen. Yang pertama ada observasi, wawancara, analisis tugas, angket, analisis sampel kerja, inventory, dan daftar cek. Ini terdapat instrumen asesmen dalam perkembangan kognitif. Instrumen asesmen adalah suatu hal yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan tes dan evaluasi. Asesmen merupakan suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kerja dan hasil siswa yang bagaimana ia melakukannya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan yang berguna bagi siswa. Kognitif itu merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif yang berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Sedangkan menurut Sujono, bahwasanya proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata dan kemungkinan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Tahap perkembangan kognitif ini ada tahapan sensori motorik, tahap proporsional, tahap konkret operasional, tahap formal operasional. Adapun macam-macam perkembangan kognitif, klasifikasi pengembangan kognitif merupakan kombinasi yang memudahkan guru PAUD dan orang tua lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak usia dini sehingga akan meningkatkan optimalisasi potensi pada anak-anak. Di sini terdapat pengembangan auditory, pengembangan visual, perkembangan kinestik, perkembangan aritmatika, pengembangan geometri, pengembangan sains dan permulaan. Sini terdapat macam-macam instrumen asesmen perkembangan kognitif. Yang pertama ada observasi. Observasi yaitu asesmen dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan perkembangan anak secara terus-menerus. Yang kedua ada catatan anekdot, yang yaitu sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Yang ketiga ada percakapan, yaitu mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak melalui bercakap-cakap. Yang keempat ada penugasan, yaitu pemberian tugas yang harus dikerjakan anak yang memerlukan waktu tertentu dalam pengerjaannya. Yang kelima untuk kerja.
unjuk kerja, yaitu asesmen untuk menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Yang keenam, hasil karya, yaitu hasil karya anak didik di sekolah melakukan suatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Yang ketujuh, ada skala pencapaian perkembangan harian anak. Di sini yaitu checklist yang diturunkan dari RPPH yang memuat indikator dan capaian perkembangan anak yang sesuai diterapkan sebelumnya. Yang ke-8 ada portofolio, yaitu perkumpulan atau rekaman jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan. Di sini tujuan asesmen perkembangan adalah yang pertama memberikan informasi perkembangan spesifik, yang kedua membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program, yang ketiga mendapatkan profil anak atau guru dan orang tua, yang keempat bermanfaat untuk diagnosa dan berkebutuhan khusus sehingga dapat dibuat program pendidikan, yang kelima individu dan layanan untuk keluarga, yang keenam evaluasi ke program dan lainnya. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari teori Vygotsky. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama ada anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensi melalui benar dan berkembang, belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih dialihkan dari perguruan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas untuk memecahkan masalah. Yang B yaitu ada kekurangannya. Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan bisa dilihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Di sini ada penyusunan instrumen asesmen perkembangan motorik. Perkembangan motorik termasuk di dalam motorik kasar dan motorik halus dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan perkembangan motorik adalah tahapan-tahapan kemampuan anak dalam melakukan gerak, baik yang bersifat gerak kasar, gerak halus, dan keseimbangan. Kemampuan gerak kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot atau sekumpulan otot besar dan biasanya memerlukan tenaga, misalnya duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, maupun menangkap dan lain-lain. Sedangkan gerak halus atau finimotor adalah gerak yang menggunakan otot-otot tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik. Prosedur penelitian ini menggunakan research dan development dari Bloom dengan 5 fase. Yang pertama ada fase integrasi, yang kedua ada fase desain, yang ketiga ada fase realisasi, yang keempat ada fase tes uji coba tahap 1, yang kelima ada fase sosialisasi. Yang pertama tadi ada fase investigasi. Di sini fase investigasi memerlukan identifikasi model instrumen yang lazim digunakan guru TK selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Yang kedua ada fase desain. Di sini meliputi merumuskan karakteristik instrumen, mengembangkan indikator yang hendak diukur, membuat deskripsi pada masing-masing indikator, dan merumuskan asesmen. Yang ketiga itu ada fase reaksi, meliputi validasi pakar, praktisi, dan keterbacaan instrumen pada kelompok kecil. Yang keempat itu ada fase uji coba tahap 1 atau sampel 80 anak, dan uji coba tahap 2 yaitu atau sampel 240 anak. Pada fase ini melibatkan sebanyak 24 orang guru di TK di 16 lembaga TK.
Sebelum uji coba, ada beberapa perlakuan yang diberikan kepada guru, yaitu melatih guru TK untuk mengorganisir kegiatan uji coba. Yang kelima, ada fase sosialisasi. Fase sosialisasi melakukan sosialisasi pada lembaga TK yang diteliti. Di sini ada hasil investigasi model instrumen AVVFM. Di TK ditemukan 3 model asesmen sebagai berikut. Yang pertama ada model instrumen AVVFM berbasis kompetensi, yaitu instrumen untuk mendeteksi kemajuan perkembangan anak berdasarkan kompetensi yang dicapai anak. Simbol yang digunakan untuk menandai tingkat pencapaian perkembangan anak ini ada anak yang pertama ada anak yang selalu dibantu guru dalam menyelesaikan tugas-tugas, diberi simbol dengan lingkaran 0. Yang kedua ini ada anak yang kurang mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas, yang diberi simbol dengan tanda cek atau V. Dan yang ketiga, anak yang sudah mampu melakukan tugas dengan benar tanpa bantuan guru, diberi simbol lingkaran penuh. Yang kedua ini ada mode instrumen AVVFM berbasis perkembangan anak, yaitu instrumen untuk mendeteksi perkembangan anak berdasarkan kemampuan anak sesuai dengan tugas-tugas perkembangan anak. Yang ketiga ini ada model instrumen AVPAUD berbasis semester, yaitu instrumen yang mendeteksi pencapaian perkembangan anak berdasarkan tes akhir semester, yaitu anak diberikan lembar kegiatan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah pada petunjuk lembar asesmen. Asesmen model ini diberikan selama 5 hari kerja pada akhir semester dengan menggunakan waktu 120 menit. Asesmen tersebut sama dengan kegiatan evaluasi anak di sekolah pada umumnya. Artinya anak diberi lembar kegiatan untuk menyelesaikan sesuai perintah atau petunjuk yang ada dalam batas waktu 2 jam. Di sini terdapat kelemahan. Kegiatan model instrumen asesmen memiliki kelemahan seperti yang pertama ada instrumen asesmennya tersebut tidak dilengkapi rubrik yang jelas, sehingga penentuan tingkat pencapaian perkembangan anak bersifat subjektif. Masing-masing guru menggunakan standar tersendiri dalam menentukan pencapaian perkembangan anak. Bahkan menurut guru dan kepala TK pencapaian perkembangan anak hanya didasarkan pada pandangan, perasaan, dan subjektivitas guru. Yang kedua ada guru merasakan kesulitan untuk menerapkannya karena instrumen asesmen yang ada hanya menggunakan indikator tanpa disertai instrumen asesmen yang terinci. Yang ketiga itu ada indikator yang dikembangkan dalam instrumen masih ada yang tumpang tindih dengan aspek perkembangan lainnya. Yang keempat itu ada instrumen asesmen tersebut kurang representatif untuk mendeteksi pencapaian perkembangan fisik motorik anak karena materi instrumen asesmen terbatas pada pencapaian perkembangan anak secara parsial, tidak mengukur tingkat pencapaian perkembangan anak secara menyeluruh. Di sini ada hasil desain model instrumen AVVM. Hasil yang diperoleh pada fase desain model instrumen AVVM ini ada berupa rancangan kisi-kisi instrumen, rancangan model instrumen AVVM, dan dirancang panduan pengguna instrumen. Rancangan kisi-kisi instrumen di dalamnya mencakup variabel perkembangan, indikator, deskriptor, dan jumlah item instrumen yang dikembangkan. Rancangan model instrumen ini di dalamnya mencakupi identitas anak, nomor item instrumen, media yang digunakan, pernyataan alternatif pilihan untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak, dan skor. Rancangan panduan pengguna instrumen berisi bagian panduan yang menjelaskan tentang pentingnya kegiatan asesmen. Tujuan panduan instrumen ini menjelaskan tentang perlunya panduan asesmen. Ruang lingkup panduan instrumen berisi batasan dimensi asesmen perkembangan anak, dan prosedur penggunaan instrumen berisi tentang penunjuk pengisian lembar, identitas anak, cara penerapan instrumen, teknik analisis hasil, teknik dan pelaporan hasil.
Di sini hasil validasi ekspor VGD dan keterbacaan instrumen. Mendapat berbagai masukan. Yang pertama itu jumlah media gambar pada setiap item instrumen disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, diusahakan setiap item instrumen harus mendeteksi suatu bentuk perkembangan. Di sini ada hasil validasi ekspor VGD dan keterbacaan instrumen. Hasil validasi dengan para ekspor dengan validasi dengan forum fokus group discussion atau VGD mendapatkan berbagai masukan antara lain, yaitu yang pertama ada jumlah media gambar pada tiap item instrumen disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, diusahakan setiap item instrumen hanya mendeteksi suatu bentuk perkembangan. Yang ketiga, indikator setiap perkembangan perlu dirumuskan dari teori yang ada. Yang keempat, indikator setiap aspek berkembang jumlah tidak harus sama. Yang kelima, hindari item instrumen yang berbentuk pertanyaan yang harus dijawab anak. Yang keenam, hindari penggunaan lebih dari satu kata kerja yang mengukur kemampuan anak. Yang ketujuh, alternatif yang digunakan dalam instrumen harus menggambarkan gradasi yang jelas di antara alternatif pilihan yang ada. Yang kedelapan, alternatif jawaban setiap item instrumen yang dibuat jangan lebih dari 3 pilihan karena akan sulit menentukan gradasi secara tegas. Yang kesembilan itu ada instrumen harus memperhatikan kondisi lingkungan, jangan sampai terjadi base culture bagi anak. Dan yang terakhir itu yang yang ke-10, instrumen yang dikembangkan harus bisa mengukur hasil karya anak di dalam bentuk tugas, hasil karya, dan portofolio anak. Di sini hasil validasi keterbacaan instrumen pada kelompok kecil ditemukan kelebihan atau kekurangan terhadap instrumen PAUD. Kelebihannya di sini ada substansi. Instrumen asesmen sudah dapat memenuhi standar. Instrumen asesmen dapat digunakan mendeteksi perkembangan anak. Instrumen asesmen mudah diterapkan. Semua guru menyatakan bahwa instrumen asesmen tidak dicobakan sangat praktis. Kekurangannya, media yang dipersyaratkan pada beberapa TK tidak lengkap sehingga mengganggu proses uji coba, memerlukan waktu relatif lama dalam penerapan instrumen asesmen. Untuk keperluan analisis diperlukan data yang lengkap dan terdapat beberapa perubahan pada substansi instrumen asesmen. Adapun instrumen asesmen perkembangan sosial, di sini perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial ini berupa jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial ini proses belajar mengenai norma dan peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia akan selalu hidup dengan kelompok, sehingga perkembangan sosial anak mutlak bagi setiap orang untuk pelajari, beradaptasi dengan menyesuaikan diri. Adapun di sini teknik dan instrumen penilaian perkembangan sosial emosional. Yang pertama, ada teknik penilaian merupakan metode yang biasanya dipakai untuk mengetahui kinerja anak didik, baik individu maupun kelompok. Teknik penilaian biasanya digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan anak sudah meningkat atau menurun. Ada beberapa teknik penilaian dapat digunakan guru dalam penilaian perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Teknik penilaian yang biasanya digunakan seperti observasi, unjuk kerja, dan percakapan. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen. Langkah-langkah penyusunan instrumen menurut Suharsimi Arikunto ada 4, yaitu pertama itu ada merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen tersebut. Yang kedua, membuat kisi-kisi yang berisi perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat butir-butir instrumen. Yang keempat itu menyunting instrumen yang dalam hal meliputi seperti mengurutkan butir menurut sistem matematika yang dihendaki untuk mempermudahkan pengolahan data, dan menuliskan petunjuk pengisian identifikasi dan sebagaimana, dan membuat pengantar permohonan angket. Di sini adapun instrumen asesmen anak berkebutuhan khusus.
Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak yang diidentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sendiri dapat dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, lamban belajar, dan berbakat. Pengertian asesmen anak berkebutuhan khusus ini adalah proses yang sistem dalam mengumpulkan data seseorang anak. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Konsep asesmen bagi anak berkebutuhan khusus ini, anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan belajar secara individual. Tujuan utama asesmen dalam kaitannya dengan intervensi anak berkebutuhan khusus pada prinsipnya adalah untuk menentukan bagaimana keadaan siswa saat ini. Maksudnya adalah bagaimana menentukan kemampuan dan ketidakmampuan atau kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa sehingga dapat diterapkan kebutuhan belajar siswa. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus ini untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui hambatan belajar anak, dan untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, dan untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Adapun langkah-langkah melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus ini ada, pertama ada screening, diagnosis, yang ketiga ada penempatan program, dan empat penempatan kurikulum, evaluasi pengajaran, dan evaluasi program. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.